Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-'afiyatu 'ala ashrati awji. Al-'afiyatu 'ala ashrati awji, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati semuanya guru-guru saya, begitu juga para pengurus DKM, yang saya hormati para jamaah sekalian, ayah bunda yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Asyhadu billahi, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan hari Sabtu malam Ahad ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin malam Ahad, insya Allah ditutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin.
menurut pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut pandangan di masyarakat kita, termasuk pandangan kita, yang namanya orang sukses itu mobilnya baru, rumahnya bagus, ditingkat, yang sebelahnya kebeli lagi, nah itu sukses. Bininya 4, sukses. Nah itu namanya orang sukses ya. Umurnya panjang, dianggap sukses ya. Ya, yang muda kawin lagi sukses ya. Jadi punten, pandangan kita begitu. Pandangan kita. Pokoknya yang bagus-bagus dah menurut kita secara ekonomi, secara jabatan itu disebut sukses. Tuh ya. Punya warung, usahanya lancar, disebut sukses. Tuh ya. Nyalonin anggota DPR terpilih lancar, alhamdulillah, itu disebut sukses. Walaupun setelah terpilih nyakitin orang, itu sukses. Jadi mohon maaf lahir batin itu sukses dengan orang sukses, ya. Orang sukses itu di pandangan kita sekali lagi. Nah sekarang bagaimana menurut pandangan Nabi? Jangan-jangan kita ini aslinya udah jadi orang sukses. Seperti apakah menurut pandangan Nabi? Dalam hadis kitab Nasihatul Ibad disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten asli yang wafat di kota Mekah, dimakamkan di Mekah, pernah jadi imam Masjidil Haram, mengarang ratusan kitab dalam agama kita, dalam agama Islam disusun oleh beliau. Kata baginda Nabi, al-afiyatu ala asyrati awjih. Yang namanya orang sukses, namanya orang sejahtera, itu ciri-cirinya ada 10 macam. Khamsatun fid dunya, yang 5 Allah kasih di dunia, wa khamsatun fil akhirah, yang 5 Allah kasih di akhirat. Jadi kalau udah dapat 5 di dunia, dapat 5 di akhirat, baru disebut orang sukses. Apa itu gerangan fa'ammalati fid dunya? Adapun yang kesuksesan yang Allah kasih di dunia, 1 al-ilm. Kalau orang itu punya ilmu, namanya sukses. Itu nomor 1. Makanya kita kenapa harus ngaji? Tidak ada satupun hadis mengatakan wajiblah menuntut ilmu sampai menikah. Nggak ada. Menuntut ilmu itu selama hayat masih dikandung badan. Bahasa keterangannya minal mahdi ilal lahdi, dari sejak dalam buayan, mama, papa, sampai masuk ke liang lahat. Ketika nyawa sudah berpisah dari tubuh, selesai kewajiban kita menuntut ilmu. Cuman punten juga ada. Ngaji dibuka di masjid, datang mah kagak. Padahal di rumah juga cuma nonton sinetron. Bingung terkadang. Oh, kalau Al-Ikhwan dari dulu sampai sekarang jamaahnya seperti ini banyak. Tengok masjid-masjid lain. Kali-kali main ke masjid-masjid lain. Sekarang juara 1 yang saya hadir malam Ahad, juara 1 jamaahnya itu Masjid Al-Ikhlas Taman 2 1. Itu jamaahnya penuh, hampir 1 masjid penuh setiap kajian malam Ahad. Subhanallah, boleh ditengok kalau malam Ahad di sana. Penuh dari depan sampai belakang, bukan ngeliling begini, penuh berjejer. Begitu dahsyat, ganti DKM langsung berubah jadi bagus. Live streaming seperti ini. Kalau nggak hadir bisa lihat di Instagram. Luar biasa. Disiapkan papan tulis, disiapkan infokus. Cuman saya nggak mau pakai, orang waktu maghrib sebentar, baru nulis udah keburu adzan isya. Nah, Pak Ustadz pakai papan tulis nggak usah. Pakai ini nggak infokus nggak usah. Lihat, begitu dahsyat. Kenapa? Karena memang ketika COVID mulai rame, mari kita kembali ke masjid, bukan ninggalin masjid. Gede ditulis di spanduk. Mau masuk masjid ini, gambar ketua DKM pakai masker. Spanduk dia. Ya, di spanduk. Tapi masya Allah Pak, demi Allah, saya saksikan sendiri. Di kota Tangerang lebih parah. Jamaah itu jangan pakai masker. Di masjid-masjid maksudnya, masjid-masjid. Kemarin khatib di Masjid Al-Barkah, Polres Pelawan.
Masya Allah masjidnya besar sekali, jamaahnya 1000 lebih. Saya doang yang pakai masker sendirian. Allahu Akbar, pikir saya pakai masker. Kenapa? 4 bulan yang lalu saya khatib ke situ, saya pun dikasih masker. Ada petugas di depan yang datang nggak bawa masker kasih. Kenapa sekarang nggak ada yang pakai masker? Rupanya di sana udah kebal semua ini. Begitu dahsyat, begitu luar biasa ya. Kayak di Alifan kebal semua. Kalau saya mah tamu kemana-mana pakai masker karena saya tamu ya, belum kebal. Ya, subhanallah. Barokah lah, insyaallah. Kalau di pondok ini mah nggak ada yang kena virus corona, adanya virus yang lain. Tidak, virus yang lain. Baik, kita lanjut. Jadi satu ilmu, kalau orang punya ilmu berarti dia sukses. Karena sumber kebahagiaan dunia adalah ilmu, makanya yang harus diwariskan ke anak-anak kita bukan harta, tapi ilmu. Berani jamin kita ninggalin rumah 5, anak kita 3 kalau gak berantem. Tapi coba wariskan ilmu, yang satu insinyur, yang kedua dokter, yang ketiga polisi, selesai, gak pusing gak mikirin waris. Ini warisan ya. Sebaik-baik warisan adalah ilmu. Ilmu ini paling baiknya warisan. Tuh nomor 1 ya. Makanya hayu ngaji malam Ahad, hadir terus di majelis-majelis ilmu dalam rangka melaksanakan kewajiban. Duduknya saja dapat pahala, nyandarnya saja dapat pahala double. Jadi saksi ya. Punggungnya dapat pahala, pantatnya dapat pahala. Luar biasa ya. Itu sampai ada istilah gitu kata Ustaz Fuad begitu ya. Tahu Ustaz Fuad sampai begitu, saking dahsyatnya. Subhanallah. Apalagi sampai nulis, alhamdulillah kita nulis semua, nulis kehadiran ya. Insyaallah jadi saksi. Baik, yang kedua. Yang kedua kata Nabi, orang sukses yang kedua adalah wal ibadah. Kalau di dunia bisa ibadah, tandanya dia orang sukses. Jadi bukan urusan harta benda, bukan urusan batu cincin, bukan urusan sepeda harganya berapa. Tapi kalau dia bisa ibadah ketika di dunia, berarti dia sukses. Buktinya banyak orang yang maaf sampai ninggalin sholat, gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan urusan dunia. Aduh, ini baru sempet sholat nih. Emang kenapa? Tadi di warung banyak bener yang belanja. Astagfirullahaladzim. Tengok Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di lingkungan itu tempat dagang semua. Ketika dikumandangkan suara azan, maka tutup dan ditinggal. Di kita tinggal aja Pak, kayak di Mekah, insya Allah hilang semua. Kalau di sono nggak ada. Allah Akbar. Bapak kali-kali ketika umroh pas adzan belanja Pak, nggak akan dijawab, ngomong aja nggak akan dijawab. Pak beli ini nggak akan dijawab. Kalau penunggu boro-boro dilayani, dijawab juga nggak. Semua menuju masjid, gitu ya. Allah Akbar. Kan yang kita tunggu cuma 2 Pak, waktu adzan, waktu sholat ya, sama waktu kematian. Cuma itu yang kita tunggu. Nungguin apa lagi? Satu lagi Pak, yang kita tunggu waktu berangkat haji. Itu 3 doang yang kita tunggu. Kan rukun Islam ada 5. Sampai hafal. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rukun Islam itu haji yang kelima, bukan beli mobil. Tapi kenapa kita duluan beli mobil daripada haji? Nah itu yang salah. Haji dulu baru beli mobil. Itu ya. Baik. Itu yang ibadah. Siapa yang masih bisa baca Quran dengan sempurna, siapa yang masih bisa sedekah dengan sempurna, siapa yang masih bisa zikir setelah sholat sempurna, maka berarti dia orang sukses. Tapi kalau sholat aja udah gak sempet, berarti gagal. Kalau baca Quran aja, ngaji aja udah gak sempet, hadir pengajian, gagal, rugi hidup. Jadi kalau kita masih bisa begini, alhamdulillah, berarti kategori masih bisa sukses. Alhamdulillah. Orang lain mah susah Pak, mau berjamaah juga susah. Terkadang main sepeda mau sanggup ke Tanjung Kait, ke Masjid Bang nyampe. Orang sono bingung gitu. Allah tabaraka.
Karena ternyata bukan jauh dan dekatnya masjid, tapi hati kita yang bikin jauh dan bikin dekat. Subhanallah. Jadi itu yang kedua, ibadah. Macam-macam ibadah banyak. Nah, kalau dia bisa ibadah di dunia, berarti dia orang sukses. Yang ketiga, kata baginda Nabi, orang yang sukses di dunia apabila dia warizqu minal halal, apabila dia sudah mendapatkan rizki yang halal, maka dia kategorinya sukses. Ada orang bilang, Ustadz, boro-boro rizki yang halal, rizki yang haram aja susah. Ini sekarang kata-kata ini. Apalagi sekarang omnibus law. Tuh ya, sudah diatur di ini. Aduh, padahal mau usah takut, rizki mau siapapun yang ngatur aturannya, Allah yang membukakan rizki kita. Tuh ya. Punten, mohon maaf lahir batin, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Pandemi ini menjadi keluhan semua orang. Yang dagang ngeluh, yang kerja ngeluh, yang semua orang ngeluh. Semua. Yang gawe yang pekerja di Pemda ngeluh, dipotong katanya. Subhanallah, semua ngeluh. Tapi nggak usah takut, karena ternyata rizki mah bukan urusan pekerjaan. Kerja nggak kerja, rizki itu Allah pasti kasih. Ada sebuah cerita di zaman dahulu kala. Ada seorang orang soleh, seorang hamba yang soleh, dia sedang bepergian jauh. Di tengah hutan dia berhenti karena mau makan, istirahat makan. Itu ya, dia naik kendaraan onta apa kuda, saya nggak paham. Berhenti di situ. Tiba-tiba pas mau nyuap, ditangkap sama burung, burungnya terbang. Waduh, kesel dia, dikejar itu burung. Kocah terus itu burung. Ternyata pas nyampe, si burung itu hinggap di lutut seseorang. Siapakah lutut itu? Seorang laki-laki yang diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya, lalu disuapin sama burung itu ke mulutnya kalau nggak bisa nyuap. Kagetlah orang soleh ini, kenapa? Ternyata si laki-laki ini dirampok di jalan, lewat tempat itu dirampok, dibuang badannya ke situ. Tuh, begitu dahsyat Allah kasihkan rezeki lewat burung. Yang terbaru lah, yang terbaru di sebuah negara. Ada seseorang memakan roti, ternyata rotinya dicolong sama anjing. Ya, dicolong sama anjing. Wah, dikejar tuh anjing, digebukin. Ternyata anjing itu ngumpet di gubuk, bukan di gubuk, di bangunan roboh. Kelihatan buntutnya ngotak-ngotak, hajar nih anjing ya. Sebelum digebuk diintip dulu, ternyata ada seorang, dia lagi gigit roti, nyuapin seorang laki-laki tunanetra, bukan tunanetra ya, tanpa daksa, nggak punya tangan, lagi sakit, nggak bisa apa-apa, tuh ya, disuapin pakai mulut anjing. Masya Allah, itulah rezeki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Allah melebarkan rezeki, meluaskan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki. Nggak usah takut, yang penting jangan lupa sholat dan doa. Yang punya bumi Allah. Kalau kita nggak sholat, nggak berdoa, bagaimana mau dikasih sama Allah? Kan yang punyanya Allah. Jangan ditinggalin Allahnya, biar Allah kasih kita. Begitu ya. Rizki yang halal. Punten. Kenapa rizki yang halal merupakan kesuksesan? Karena punten segala hal itu tergantung yang dimakan, yang dipakai. Kalau yang dipakainya haram, maka mengakibatkan sholatnya nggak diterima. Kalau yang dimakannya haram, boro-boro doanya dikabul, doanya pasti ditolak sama Allah karena di mulutnya terisi dengan makanan yang haram. Kalau mulutnya terisi dengan yang haram, boro-boro kuat ibadah, lemes bawaannya, pengennya ngelakuin maksiat aja bawaannya. Itulah yang namanya rizki yang harsi. Jangan-jangan tercampur dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah, itu ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ini penting, halal ini sangat penting. Sampai dalam Quran dikatakan halalan thayyibah, sudah halal dan baik, gitu ya. Yang ketiga, yang keempat sekarang, yang namanya kesejahteraan, kesuksesan manusia di dunia diukur oleh baginda Nabi yang keempat, wasabru 'alal musibah. Apabila dia sudah bisa sabar terhadap musibah,
As-sabru 'ala syidah. Apabila dia sudah bisa sabar terhadap musibah, maka berarti dia sukses. Pandemi ini hampir 8 bulan, Februari sampai sekarang. Kemana-mana harus pakai masker, gak pakai masker didudah. Kemana-mana takut. Kemana-mana takut, ngeri. Pak Ustadz gak ada yang kena. Kawan kami, Pak Ustadz Budi Irawan, Pak Ustadz Budi Irawan, beliau sekeluarga kena COVID, sampai anak yang paling kecil kena COVID. Kenapa beliau kena COVID? Pakai masker, mungkin nggak pakai masker. Beliau punya ibu yang tua sakit, dirawat di rumah beliau. Ternyata ibunya COVID, menular ke seluruh keluarga. Beliau telepon saya, istrinya telepon saya, Ustaz doain kami sekeluarga kena COVID, sampai anak saya yang paling kecil kena COVID. Subhanallah. Baik, saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Belikan korma Ustaz, belikan habatus sauda, belikan ini, belikan siapa? Kebutuhannya kita cukupin. Udah, ibu dengan keluarga di rumah jangan keluar. Kita siapkan tiap hari kebutuhannya. Musyawarah dengan teman-teman. Bagaimana nyukupin tiap hari selama sebulan? Kita cukupin tiap hari, gantian nganterin makanannya, kebutuhannya kita suplai, telur, air minum, semua kita suplai. Alhamdulillah, sambil kita doa. Tiap pengajian doakan, bacakan Fatihah, dahsyat. Nggak nyampe 3 minggu, 2 minggu lebih sedikit, tes swab lagi, nyampaikan kabar gembira, Ustaz, saya dengan suami alhamdulillah sudah negatif, tinggal anak-anak yang masih positif. Akhirnya Jumat kemarin, Ustaz, alhamdulillah anak-anak sudah negatif. Doa dan dukungan tetangga, teman itu yang luar biasa. Makanya punten, sabar. Yang penting sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Ketika ditimpa musibah, sabar. Termasuk sekarang, kemana-mana pakai masker, ribet bener, sabar. Ya, gak usah takut, sabar. Walaupun gak ada jaminan gara-gara pakai masker selamat dari COVID, tidak ada jaminan, tapi minimal ada ikhtiar. Ke pasar pakai, ya, ke ini pakai, terus ya, sabar. Harus sabar kita semua. Nah, siapa yang sanggup sabar terhadap musibah, mohon maaf lahir batin, maka dia adalah orang yang mendapatkan kesuksesan. Malam Ahad yang dua Ahad yang lalu, ketika saya ceramah di sebuah masjid, beres ceramah, tiba-tiba ada bapak nyamperin, nggak bisa lihat, buta bapak itu, ya, bapak itu buta. Salaman ke saya, Pak Ustadz, doakan saya, berikan kekuatan saya menghadapi musibah yang sedang terima oleh saya. Saya nggak paham musibahnya, nggak paham. Sudah, ya, Bapak, saya doakan ya. Mudah-mudahan Pak Indra Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kebahagiaan. Beliau mualaf dari Chinese masuk Islam, beliau tidak bisa melihat. Akhirnya sudah, saya cari. Pas mau sholat isya heboh. Apa hebohnya? Jadi pas saya mau sholat isya, sebelah sana heboh. Ternyata ketika dia lewat ke tempat saya, nanah dan darah berceceran di keramik. Saya kaget, sakit apa? Ternyata kakinya ini udah luka semua sampai ke atas. Gak ada yang merawat. Dia udah, saya tanya ke pengurus DKM karena ngepel, pengurus DKM udah komat parah. Kenapa Pak ini? Karena beliau jamaah rutin. Tiap 5 waktu sholat selalu hadir, dituntun sama anak dia kecil. Akhirnya saya datengin rumahnya, alhamdulillah ketemu. Saya bawakan obat, saya bawakan uang semampu saya. Saya tanyakan, Bapak kenapa? Kau minta doa seperti itu? Saya udah ditinggal 2 bulan oleh istri saya. Ketika saya sakit keras, saya tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya harta apa-apa, saya ditinggal oleh istri. Doakan saya Ustaz, biar saya sabar. Jadi luka saya ini gak ada yang ngurus, karena gak kelihatan. Anak kecil mana ngerti cara ngurus luka. Saya prihatin. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Padahal masjid dari rumah dia itu dari sini
ke terminal sana ya, ke pasar Kota Bumi, ke pasar Kota Bumi itu ke masjid. Beliau jalan kaki tiap waktu sholat. Tuh malu kita sama beliau, malu luar biasa. Minggu ketiga jadwal saya kuliah subuh di Taman Elang. Saya melihat beliau jam 4 pagi lagi nyegat motor mau ke masjid. Dia teriak-teriak, "Mas, tolong mas, numpang mas, mau ke masjid." Bayangkan, saya kebetulan lewat gitu. Ya Allah ya Rasul, itu dahsyatnya orang girohnya kalau udah cinta sama Allah, cinta dengan agama Allah. Padahal tidak bisa lihat. Nah ini sabar, harus sabar terhadap musibah. Kenapa? Apapun yang Allah kasih musibah kepada kita, mohon maaf, Allah sedang menguji keimanan kita. Tidak separah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Allah timpakan musibah kepada Nabi Ayub, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Oke, sabar, ya. Nah sekarang yang gak banyak sabar itu maaf, para istri. Makanya di Cikokol itu di pengadilan agama Pak, tiap pagi itu antrian perceraian banyak. Yang duduk para perempuan, bukan laki-laki. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau saja aku tidak mau dituduh mengetahui hal-hal yang gaib, aku bersaksi demi Allah, 5 golongan ini pasti dijamin masuk surga. Nomor 1 kata Umar bin Khattab, ya, al-faqiru sahibul iyal. Nomor 1. Siapa? Orang miskin punya tanggungan keluarga tapi sabar dalam menghadapi kemiskinan. Nah itu nomor 1. Disaksikan oleh Umar bin Khattab pasti masuk surga. Nah ini sabar, mahalnya sabar. Makanya ngadepin apapun harus sabar. Terkadang ada orang hartanya banyak diuji dengan anaknya. Ada anaknya baik diuji dengan istrinya. Ada orang istrinya baik diuji dengan orang tuanya. Orang tuanya baik diuji dengan mertuanya. Mertuanya baik. Tetapi adalah wasyukru ala nikmah. Apabila kita bisa bersyukur terhadap nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, saya pengen makan daging. Ada yang ngundang syukuran. Alhamdulillah. Ya, kayaknya makan daging nih kan gitu ya. Syukurin deh nikmat. Makanya ada satu daerah tahlilan bid'ah, syukuran rumah bid'ah. Mau di daerah lain, kata saya nggak pengen makan daging orang. Ya. Allahu Akbar, tabarakallah. Jangan terlalu membidah-bidahkan. Selama tidak menyusahkan yang punya rumah, insya Allah jadi sedekah. Tapi kalau menyusahkan jadi musibah. Baik, begitu dahsyat. Syukuri, punya istri, punya anak, alhamdulillah. Masih punya penghasilan, walaupun pas-pasan, alhamdulillah. Banyak orang lain yang di PHK. Banyak orang lain yang nggak punya penghasilan sama sekali. Tuh ya, masih bisa ke masjid, alhamdulillah. Banyak orang lain yang udah nggak kuat ke masjid karena sakit. Kita bersyukur saja sama Allah. Nikmatin apa yang Allah titip, nikmatin apa yang Allah kasih. Minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya jangan tinggalkan bukti rasa syukur kita. 1, malam Jumat jangan tinggalkan baca surat Al-Kahfi. Kalau malamnya nggak bisa, paginya atau siangnya hari Jumat. Yang kedua, jangan tinggalkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis subuh 100 kali. Habis subuh 100 kali sesuai hadisnya, bukan karangan saya. 100 kali. Yang ketiga, jangan tinggalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim pagi hari 100 kali. Ya, dan yang paling dahsyat, jangan tinggalkan ayat kursi 1 kali saja setiap habis sholat, wajib. Ya, maka begitu dahsyat jaminan yang Allah kasih lewat hadis Nabi, siapa yang mau melakukan hal-hal yang tadi. Dahsyat luar biasa. Syukuri nikmat ini ya yang Allah titipkan kepada kita. Wa ammal lati fil akhirah, andai pun kesuksesan yang dikasih oleh Allah di akhirat, fa innahu ya'tihi malakul maut birahmati wa lutfi. Yang pertama yang Allah kasih kesuksesan di akhirat, kan 5 di dunia, 5 di akhirat. Yang di akhirat 1, malaikat maut datang mencabut nyawa kita dengan kasih sayang, dengan
belas kasihan. Punten, begitu dahsyatnya malakal maut ketika datang. Saya menjadi perukian yang udah agak lama sedikit, menyaksikan orang-orang yang sulit meninggal dunia ketika sakaratul maut merinding. Diundang sampai ke sana, ke Jakarta sana, sampai ke jauh sana. Itu diundang hanya untuk membantu orang yang sedang sakaratul maut. Ada yang udah seminggu ngap-ngapan gak mati-mati. Ada yang udah 2 hari 3 hari masih aja ngorok terus nggak meninggal. Tuh ya, begitu dahsyat sakaratul maut. Beratnya sakaratul maut. Kalau nggak percaya, tanyakan ke yang udah meninggal. Tuh ya, itu sakaratul maut seperti apa? Dahsyatnya luar biasa. Tuh ya, itu sudah diambil oleh baginda Nabi beratnya. Baginda Nabi sudah mengambil ketika baginda Nabi mau wafat, diberikan rasa sakaratul maut. Kata baginda Nabi, begini emang sakitnya sakaratul maut. Betul, kata baginda Nabi, kasihan umatku. Umatku pasti lebih berat. Yang ke umatku berikan kepadaku. Makanya diambil alih oleh baginda Nabi sebagian. Allahu Akbar, itu sakitnya luar biasa. Nah, orang yang mendapatkan cabutnya ruhnya, sakaratul mautnya dengan lemah lembut oleh malaikat Jibril, dengan mudah, dengan kasih sayang, maka itu baru orang mendapatkan kesuksesan. Tidak gedebak-gedebuk, tiba-tiba lagi azan meninggal, lagi ngimamin sholat meninggal. Itu imam Masjid Darussalam di Batu Ceper lagi tahiyat akhir, beliau tidak salam. Kok nggak salam-salam, pas itu kan udah meninggal. Gitu dahsyat. Di Jakarta lagi adzan subuh, belum selesai adzan subuhnya, lagi berdiri langsung duduk plak meninggal. Subhanallah, tabarakallah. Ada orang yang meninggalnya gampang sekali. Tuh ya, begitu dahsyat. Tuh ya, ada yang cuma ketabrak kontainer langsung meninggal. Itu angin. Nah, jadi begitu ya. Meninggal. Orang yang begitu ya. Makanya punten Pak, kalau kita lihat di bab khusus tentang sakaratul maut, ketika orang meninggal dunia sakaratul maut, itu haus yang luar biasa. Walaupun air satu laut disiramkan ke mulutnya nggak akan terasa hilang haus.